Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Damai sejahtera Tuhan ada di antara kita. Puji Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang berbahagia saat ini? Katakan amin. Amin. Kita berbahagia dalam Tuhan. Walaupun kadangkala wallet dompet kita tebal, tipis. Ada saat sudah gajian belum ya, masih H2C, harap-harap cemas. Tetapi hari ini kita akan belajar kepada Yesus Kristus. Bagaimana harapan itu masih ada, tetap ada, bahkan pengharapan itu kekal. Sebab Tuhan kita baik. Boleh kita katakan samping kiri kanan, Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Kita akan belajar dari satu kisah yang terdapat di dalam Injil Lukas, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Wah, anak yang hilang. Kalau uang yang hilang mungkin ada. Ya, ada ya dirham yang hilang. Ini anak yang hilang. Ada juga domba yang hilang. Wah. Hari ini kita akan belajar. Boleh kita buka dulu ayat Alkitabnya sebelum ke PowerPoint. Nih, saya ajak kita kerjasama baca sama-sama. Saya baca duluan ya ayat 11. Kemudian jemaat Tuhan bergantian ayat yang bernomor genap 12 dan seterusnya. Firman Tuhan, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Jemaat, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kepada itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai marah. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya padanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka baliklah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang baik, pakailah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku itu telah mati dan jadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan dia mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan bicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa sama-sama dengan maka Bapa menyembelih lembu-lembu itu untuk dia.
Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Kita patut bersukacita dan bergembira karena harimu telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan dapat kembali. Puji Tuhan. Ini kisah yang cukup kita kenal mungkin dari Sunday School ya. Boleh ke PowerPoint. Nah, ada banyak alasan orang meninggalkan rumah. Apakah ada yang pernah tinggalkan rumah sejak masih sekolah dulu? Karena ngambek, ya, tiba-tiba tinggalkan rumah ibu bapak gitu. Ada yang seperti itu? Nah, kalau sekarang bukan ngambek, atau ada yang memang karena ngambek, tahu ngambek ya? Apa? Merajuk. Akhirnya merajuk, cuma KIL, tiba-tiba sudah ada di Korea. Wah, itu luar biasa. Tapi merajuknya bukan gampangan ya. Merajuknya bisa sampai dapat won, puji Tuhan. Nah, ini ada banyak alasan ya orang meninggalkan rumah. Ada yang karena faktor ekonomi ya. Kita tahu sekalian. Sekarang keadaannya di luar sana bukan tambah baik. Ekonomi ya lagi goncang sana sini. Ada yang pergi juga karena alasan keluarga. Kalau saya datang sini karena alasan studi di sini. Dan bisa melihat Korea, puji Tuhan bisa berjumpa dengan teman-teman pekerja tangguh sekalian yang luar biasa. Dan meskipun kalau kita lihat wajah-wajahnya ini bisa senyum dulu semua. Di siang hari ini terlihat kuat. Tapi siapa yang tahu malam hari cuma dia dengan Tuhan dan bantal yang tahu air mata dan kesedihannya. Ya, mungkin ada yang rindu. Jangan bilang rindu, Pak Pendeta. Ini lebih daripada rindu untuk pulang ke kampung halaman ya. Tapi sekarang sedang berjuang. Nah, pertanyaannya di sini adalah terkadang kita jauh dari rumah, tapi di luar sana, semoga sini tidak ada. Ada orang yang sudah jauh dari rumah, jauh dari keluarga, tapi juga mulai jauh dari Tuhan. Pertanyaannya ini kembali kepada saya dan saudara. Apakah kita jauh dari rumah, berjuang untuk mencari rezeki? Jangan sampai kita juga mulai jauh dari Sang Empunya berkat itu. Next. Di kisah ini siapa yang terhilang? Ya, ini ada 3 tokoh utama kalau tidak salah ya. Ada bapak, ya ayah, kemudian ada anak sulung dan anak bungsu. Siapa yang terhilang di sini? Si bungsu ya, anak bungsu. Ada anak bungsu di sini? Mohon maaf ya, bukan Anda yang dimaksud. Yang di dalam kisah ini ya. Si anak bungsu itu, dia pergi, sudah kita tahu ya. Dia apa dulu? Oh, dia minta harta, warisan. Di Indonesia kami sebut warisan. Bapak, saya sudah bosan di sini. I'm bored. Mau pergi santai dulu ke Amerika. Ke Korea itu contoh. Tapi ini tidak disebut di mana ya. Ini di konteksnya di Israel pada waktu itu. Berikan saja hakku. Cuma 2 kan? Berarti tidak tahu 50-50 atau bagaimana. Berikan. Padahal sebenarnya bagi konteks budaya Yahudi, culture-nya, tidak tahu kalau teman-teman, kalau bapaknya masih hidup, kemudian anaknya berani meminta warisan harta, berikan saja punyaku. Itu kayak menyumpahi bapaknya untuk apa? Segera, ya. Ada yang seperti itu culture-nya. Itu bagi Yahudi, orang Yahudi itu bukan cuma tidak sopan, tapi apa ya? Itu kualat ya. Itu apa? Kayak tidak hormat terhadap orang tua. Kayak menyumpahi bapaknya supaya segera mati. Bisa dibayangkan sakit hati bapaknya, tapi ini luar biasa hati bapak. Ada banyak kali mungkin kita dengan Tuhan terlalu banyak permintaan sudah menyakiti hati Tuhan. Tapi semoga saat ini saya dan saudara mau mulai berubah. Amin. Ya. Itu kayak gitu. Singkat cerita dia bapaknya kasih, oke, bagi saja, mungkin bagi 2 ya. Tapi yang lebih memprihatinkan sekali lagi, dia sudah dapat, bukannya dia mau usahakan modal buka warung, kedai, contoh ya. Dia pergi ke negeri yang jauh, ke negeri asing, dan dia boroskan harta bendanya. Aduh, mulai pergi mungkin dia ya.
dia tuduhan dari si sulung, dia habiskan uangnya dengan pelacur, ya, itu tuduhan ya. Dia boroskan harta bendanya dengan orang asing dan sebagainya, dengan kenikmatan yang terlihat enak gitu. Tapi ternyata di sini namanya harta kalau tidak di-manage, ini juga pelajaran penting bagi kita ya, tidak di-manage, diatur dengan baik, satu saat akan habis juga. Singkat cerita habis, dia akhirnya harus bekerja kepada sajangnim yang galak. Ya, mungkin ada yang pernah mengalami situasi seperti ini, harus bekerja di farm, di kandang babi. Nah, itu dia kan ini orang Yahudi ya, ini anak bungsu ini. Bagi orang Yahudi, kalau kerja di kandang babi itu adalah sebuah pekerjaan yang hina. Gitu. Dalam keterpurukannya barulah dia menyadari, wah, di rumah papaku bukan cuma ada tempat tinggal, saya bisa makan. Dia kembali dan ternyata masih dari jauh, bapaknya sudah lihat anak ini. Dan apa yang dikatakan dalam Lukas pasal 15 ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya melihatnya. Ayahnya tidak menyambut dia dengan panah, dengan tongkat, dengan tombak untuk menghajar dia, tapi justru hati ayahnya tergerak oleh belas kasihan dan mulai berlari mendapatkan, wah, ini anakku yang hilang. Aku sudah tunggu dia. Di mana kabarnya? Bagi orang Yahudi, bapak atau orang yang tua itu sebenarnya bukan sesuatu yang bagus kalau berlari gitu. Karena itu tidak sopan. Harusnya anak itulah yang berlari mendapatkan bapaknya. Ini terbalik ya. Orang Yahudi tidak ada seperti itu, dia mau berlari untuk menjumpai orang yang lebih muda gitu. Ini justru terbalik, bapaknya yang menjumpai anak itu. Oke, next slide. Dari buku Kenneth Bailey ya, dia mengulas sedikit, ada culture daripada orang Yahudi yang diambil dari Talmud, ada namanya ritual kezazah. Boleh kita katakan kezazah. Ya, ritual kezazah itu apa? Itu budaya di culture di orang Yahudi. Kezazah itu berasal dari bahasa Ibrani yang berarti cutting, pemutusan atau pemotongan, bukan potong gaji, enggak. Pemutusan hubungan gitu. Itu berdasarkan dari literatur Rabini Talmud ya. Maksudnya pemutusan apa? Jadi begini, kalau ada orang yang sudah mempermalukan keluarganya, yang sudah mempermalukan bangsanya, kalau ada misalkan dalam keluarga anak yang tega-teganya menjual harta milik keluarganya, apalagi warisannya, dan menghabiskannya di negeri asing, maka itu berarti sudah mempermalukan keluarganya, mempermalukan bangsanya. Maka anak itu, orang itu, siapapun dia harus diputuskan hubungan dengan keluarganya. Dia tidak akan dianggap lagi bagian dari family, dari keluarganya. Dia tidak akan dianggap anak lagi oleh bapak atau ibunya. Dan orang yang sudah menjual atau sudah mempermalukan keluarganya itu akan mendapatkan sanksi sosial. Ya, sosial judgment gitu. Dia boleh ada, tapi punishmentnya itu, dia tidak akan dianggap lagi. Orang tidak mau membangun relationship lagi, dan dia tidak boleh ada bagian lagi di keluarga dan bangsanya. Dengan cara apa? Ritual kezazah itu, orang tersebut akan dibawa di depan umum ya, masyarakat, dan orang-orang akan ambil ini macam periuk yang berisi kacang bakar dan jagung ya, pokoknya seperti itu. Dan kepada orang itu akan dipecahkan periuk itu di atas kepalanya atau di depannya. Pop! Dipecahkan, kemudian orang-orang akan berseru, sebut nama orang itu. Bungsu, si bungsu, dia yang sudah mempermalukan keluarga, mempermalukan bangsa, tidak layak lagi, putus hubungan. Gitu. Tidak boleh lagi ada hubungan, tidak bisa dianggap anak. Benar-benar tidak dianggap, tidak boleh kembali kepada keluarga. Dan ini
si bungsu ini, waktu dia mau kembali ke rumah bapaknya, yang dia takuti bukan cuman mungkin tidak akan dapat lagi makan, bukan cuman tidak akan dianggap keluarga, tidak akan dapat tempat tinggal. Tapi yang paling ditakuti oleh si bungsu dalam cerita ini adalah jangan sampai ketika dalam perjalanan dia sudah dekat dengan rumah bapaknya, tiba-tiba orang-orang di kampungnya lihat dia. Ada yang pernah dengar cerita sudah berhasil di luar atau sudah apa-apa di luar, tapi pas pulang kampung malah jadi bahan cerita di kampungnya. Tapi kalau cuma jadi bahan cerita masih bisa tutup telinga. Ya. Tapi ini bukan cuma bahan cerita. Ini anak bungsu ini dia takut sekali. Berani dia pulang dan mendekati rumah bapaknya. Orang-orang kampung lihat, bukan cuma akan digosipin, tapi mereka akan langsung melakukan ritual kezazah. Lihat orang itu, mari datang. Lakukan ritual ini, dia sudah mempermalukan bapaknya. Pecahkan periuk, pak. Kau putus hubungan, tidak ada hubungan lagi dengan bangsa kami dan keluarga. Kamu dianggap tidak ada lagi. Itu sebenarnya yang ditakuti oleh anak ini. Tapi karena kepepet, ya maksudnya dalam keadaan terdesak dan rindu dengan bapaknya, dia kembali. Saudara, pelajaran pertama yang akan kita pelajari di sini adalah anak bungsu ini adalah gambaran. Apa yang telah dilakukannya adalah gambaran orang yang telah berdosa, dan dosa itu membawa kita makin jauh daripada Tuhan. Saudara, sebelum kita kenal Yesus, maka kita hidup dengan status sebagai orang berdosa. Kita bagaikan anak bungsu ini. Kita jauh, terhilang. Bukan cuma di negeri yang jauh, tapi kita itu ada di lumpur dosa dan dianggap bukan lagi anak. Ada orang yang mungkin bekerja, melayani, tetapi hatinya mulai kosong. Masih tersenyum meskipun jiwanya lelah. Masih berjalan tetapi hatinya sebenarnya membutuhkan Tuhan. Saat ini firman Tuhan ini datang bagi saya dan saudara. Semua kita, siapapun kita, tidak ada yang paling benar di antara kita. Dulunya hidup kita ini ada dalam kegelapan dosa. Tetapi bagaikan anak ini, ketika dia mau pulang, dia takut mendapatkan ritual kezazah, diputuskan hubungan, dibuang. Tetapi apa yang kita lihat? Bapaknya, ketika dia lihat, wah, itu anak yang sangat aku rindukan. Bapaknya tidak ingat lagi. 50 juta won dia sudah habiskan. Ngapain lagi dia mau datang? Nanti dihabiskan lagi punyaku. Tidak. Bapaknya tidak memperhitungkan dosa. Bapaknya tidak memperhitungkan pelanggaran dan masa lalu si bungsu. Bapaknya langsung teringat, wah, kalau orang kampung duluan lihat anak bungsu saya ini, maka mereka akan langsung datang dan melakukan ritual kezazah, akan dipecahkan periuk. Maka sebelum orang lain lihat, sebelum orang kampung lihat, saya harus pergi duluan menjumpai anakku yang sangat kukasihi itu. Maka dari jauh sebenarnya culture-nya bapak itu tidak boleh pergi yang duluan mendapati anaknya. Tapi bapaknya tanggalkan semua kehormatannya, gengsinya. Bagaikan Bapa, bagaikan Tuhan dari sorga, dia turun ke dunia menjadi manusia untuk menjumpai saya dan saudara. Amin. Sehingga sebelum orang-orang kampung di sekitarnya melakukan ritual kezazah, memecahkan periuk, bapaknya berlari dengan kencang menjumpai Febri, menjumpai Norman, amin, menjumpai Elsa, Brother Andreas, menjumpai kita. Sebelum iblis, kuasa kegelapan, datang dengan intimidasi, mau menarik kita, mau memutuskan hubungan kita dengan Bapa, Tuhan telah terlebih dahulu datang saat ini menjumpai kita dalam hati kita, karena Dia Bapa yang mengasihi kita. Amin.
Sehingga sebelum dosa membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, Tuhan sudah terlebih dahulu cover dan proteksi kita. Dia jumpai kita. Bapak itu datang memeluk anak itu. Wah. Saya kalau pulang ya, ketemu dengan anak saya, wah, paling pertama yang saya ingin rasakan adalah memeluk anak saya di Indonesia. Wah. Ketika peluk, itu kayak apa ya? Pokoknya energinya berkali-kali lipat, melepas kerinduan dan cinta saya kepada anak. Demikian juga dia sangat senang ketika saya peluk. Demikian dengan Bapa. Adakah di antara kita saat ini yang merasa, Tuhan, saya sudah terlalu jauh, tidak ada yang layak. Orang-orang dalam tanda petik mulai melakukan seperti ritual kezazah, ya. Iblis mencoba membuat kita terputus. Tetapi saat ini firman Tuhan datang bagi saya dan saudara, bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik. Sebelum dunia menghakimi, menjudge kita, Tuhan terlebih dahulu membela hidup kita. Roh Kudus dalam kata lain itu ada kata parakletos. Artinya dia adalah macam lawyer, ya. Roh Kudus adalah pembela kita. Sehingga ketika ada tuduhan, ketika iblis mau membuat kita jauh daripada Tuhan, berdoalah, Tuhan akan menguatkan kita dan memeluk hidup kita, sebab Dia mengasihi saya dan saudara. Amin. Boleh katakan sebelah kiri kanan, Bapa mengasihimu. Amin. Pelajaran yang kedua di sini adalah next slide. Tuhan sering menjumpai kita di titik kosong, di titik terendah kita. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Anak ini waktu dia banyak uang, apakah dia ingat bapaknya? No, tidak. Ini kalau saya baca ini kadang saya merenungkan, kadang saya malu juga, ya. Tuhan, ada banyak kali ketika ya ini menggambarkan mungkin hidup kita. Kalau kita banyak uang, kalau lagi kuat, kadang-kala datang rasa lazy, ya, malas, nanti aja, beribadah nanti aja, melayani orang lain bisa kok, gitu. Padahal hati Bapa sementara menunggu kita. Bukan juga untuk teman-teman jemaat, buat saya juga ini refleksinya, ya. Wow. Kadang-kala kalau kita lagi kuat, lagi banyak segala hal, siapa sih? Gitu. Lalu jual gua beli. Gitu kata orang Jakarta, betul ya, King, ya. Lalu jual gua beli, mahal lagi. Ngapain? Gitu. Tapi ketika dia ada di titik terendah, ini kan, ada di kandang pigs, Peppa Pigs. Wah, baru dia sadar, ya, mau makan aja. Mungkin dia akan sadar, ya, andaikan masih di rumah Bapak, saya bisa makan babi guling. Ini saya yang harus memberi makan babi guling, ya. Seperti itu, dia ada di titik terendah. Mazmur 119 ayat 71 berkata ini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Ada kadang-kala masalah, penindasan, dari situlah kita belajar akan kasih Tuhan. Terkadang penderitaan itu merupakan jalan yang Tuhan buat supaya kita pulang kembali kepada kasih karunia itu. Gitu. Saudara, adakah yang sementara merasa ada di titik terendah saat ini? Ya, saya juga sementara berada di dalam titik ini. Teman-teman sebagian yang tahu, seakan harapan itu gelap. Tapi saya terlalu percaya bahwa titik kecil sekalipun tidak akan pernah hilang harapan bagi kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada-Nya. Amin. Jalan orang benar akan terus bertambah terang hingga rembang tengah hari. Itu artinya kita akan berjalan step by step. Memang kita nggak akan langsung, Tuhan, sesudah gereja pasti akan saya langsung sangat kuat, persoalan apapun. Kita memang masih manusia, betul? Mintalah kekuatan Tuhan. Ketika di gereja kita seperti dapat charge, energi baru, puji Tuhan. Mungkin keluar dari gereja langsung ada persoalan lagi. Jangan menganggap Tuhan itu tidak baik. Nanti kita seperti anak bungsu ini, kan? Tetap ingat bahwa di titik terendah seperti anak bungsu ini,
Dia ada di negeri jauh, sudah berdosa, ada di tempat yang hina. Tapi bapaknya tetap merindukan dia. Secara fisik dia jauh dari bapaknya, tetapi secara hati, emosional, sebenarnya Bapa yang adalah gambaran Tuhan sangat dekat dan menantikan dia. Sama seperti Tuhan sementara menantikan kita saat ini. Next. Poin yang berikut adalah, ya, boleh kita baca poin yang ketiga, 2, 3. Bapa berlari untuk menutup aib atau malu daripada anak. Itu yang saya katakan tadi. Sebelum ritual Kezazah, bapaknya lari dulu. Mungkin ini kan kalau orang tua sebenarnya nggak boleh ya, Yahudi lari apalagi. Dia harus angkat. Ini kan pakaian orang Yahudi ya, angkat itu celananya. Oh dia lari. Oh, mungkin orang, wih kok begitu, konyol banget. Tapi demi anaknya, bapaknya menutupi aib, noda kesalahan anaknya. Bapaknya tidak pikir lagi orang mau bilang apa kepada dia. Sama seperti Yesus. Sebenarnya kitalah yang harus tersalib, menanggung aib, menanggung noda, menanggung dosa. Tetapi karena kasihnya, salib digantikan dengan dirinya, sehingga hukuman kekal dia gantikan dengan hidup yang kekal. Saudara, kita semua yang percaya kepada Yesus telah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya kita harus hidup dengan ucapan syukur. Orang yang telah diselamatkan tidak akan pernah menyia-nyiakan kasih karunia itu. Amin. Puji Tuhan. Meskipun kita tahu kita tidak akan kasih kita, perbuatan kita tidak akan pernah memenuhi standar perbuatan daripada Bapa, ya. Karena Tuhan tahu keterbatasan kita. Tetapi kalau kita punya hati yang mengasihi Tuhan, Tuhanlah yang akan menaikkan standar itu. Tuhanlah yang tahu hidup kita, langkah kita ketika ke gereja, tangan kita ketika memberi, doa kita untuk sesama kita. Itu kita melayani Tuhan. Bukan cuma pendeta yang melayani di mimbar, tidak. Kita semua bisa melayani Tuhan. Bahkan dengan doa yang singkat kita doakan sahabat kita, orang tua kita, keluarga kita. Kita sama seperti Bapa yang peduli dengan sesama, yang peduli dengan anak yang terhilang. Saudara mau melakukan ini? Amin. Puji Tuhan. Kalau ada sahabat kita, teman kita, keluarga kita yang mungkin mulai terhilang, kita doakan agar dia kembali kepada Tuhan. Dan Tuhanlah, kasih Bapalah yang mau memulihkan hidup saya dan saudara. Berikut poin yang selanjutnya. Oke, poin yang keempat, boleh kita baca sama-sama 2, 3. Di rumah Bapa selalu ada pemulihan. Tidak jadi orang melakukan kezazah, menghukum anak ini, Bapak langsung peluk, bawa. Ada lembu. Waduh, kalau lembu saya teringat ada di warung makan mana ya, ada lembu. Enak banget kalau makan ya. Lembu tambun lagi ya. Sembelih itu. Berpesta pora. Bukan berpesta pora, berpesta dengan sukacita ya. Karena anakku yang hilang sudah lama ditemukan kembali. Saudara, ketika kita kembali kepada Bapa, maka akan terjadi sukacita yang besar di kerajaan sorga. Satu orang bertobat, maka seluruh kerajaan sorga bersukacita. Saat ini kita lebih daripada satu. Ketika kita benar-benar bertobat, datang kepada Tuhan, maka ada gegap gempita kerajaan sorga bersukacita karena kedatangan kita. Amin. Ya. Dan sukacita Bapa inilah yang memulihkan hidup kita, sehingga kita akan tetap semangat meskipun besok hari Senin ya, di Senin kita akan bekerja lagi. Ingatlah kembali bahwa ya di luar sana siapa boleh melakukan kezazah, silakan. Saya punya Tuhan yang memproteksi saya, yang melindungi saya, sehingga saya tidak akan pernah putus hubungan dengan kerajaan sorga, karena aku adalah anak-anak raja, aku adalah anak Tuhan Yesus. Amin. Ada pemulihan. Mungkin anak ini berpikir, aduh kalau saya kembali selain ritual kezazah, bapaknya akan datang dengan cambuk ya, dengan tongkat untuk menghajar. Tapi ternyata tidak. Apa yang terjadi? Disembelihkan lembu buat pesta, dan ini lagi dikenakan apa? Jubah yang baru. Karena kan sebelumnya dia mungkin teman-teman yang lebih tahu ya, kerja di farm seperti apa ya, kerja di kilang,
Apalagi ini di kandang babi ya. Jubahnya mungkin itu sudah apa? Sudah lusuh, tua, bau. Bapaknya tidak pandang untuk dia peluk. Baru bapaknya sadar, wah kasihan sekali anakku. Ganti jubah lamanya dengan jubah yang baru. Kenakan pakaian yang baru. Jubah itu adalah lambang kehormatan dan kemuliaan. Saudara, kita bukan cuma dirangkul kembali, tapi Tuhan mengganti duka cita kita, Tuhan mengganti air mata kita dengan permata, dengan kemuliaan, karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Segala jerih payah kita di dalam Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Jubah yang baru Tuhan kenakan, jubah pujian. Amin. Haleluya. Apalagi cincin, diberi cincin ya, ring. Itu adalah lambang daripada status keluarga. Wah, kamu datang bukan hamba, enggak. Kamu bukan hamba, kamu adalah anakku. Tidak pernah terpisahkan dari kasih Kristus. Apapun juga tidak akan pernah memisahkan kita dengan kasih Kristus. Cincin dikenakan. Artinya apa? Kita tetap menjadi anak Tuhan. Sandal, kasut ya, dikenakan. Itu tanda dia bukan hamba. Kalau hamba di orang Yahudi itu mereka biasanya tidak memakai kasut, tapi ini diberikan kasut. Artinya apa? Kalau engkau mencari Tuhan, maka apapun yang tidak terduga sebenarnya, berkat Tuhan ada banyak kali dia siapkan melebihi apa yang kita harapkan dan pikirkan. Amin. Ada yang pernah mengalami hal itu? Kita mengharap Tuhan, saya mau ini, tapi Tuhan berikan yang ini. Kadang-kala, wah itu lebih daripada apa yang kita harapkan. Walaupun kadang-kala tidak sesuai harapan kita, tapi sebenarnya Tuhan tahu itu yang terbaik. He knows what is the best for you and me. Amin. Ya, Tuhan tahu yang terbaik. Dan hari ini, biar kita kembali kepada Tuhan. Engkau yang mungkin merasa hilang harapan, tetap di dalam Tuhan. Tidak pernah ada yang namanya putus harapan. Tuhan mau menggantikan hidup lama kita dengan hidup yang baru. Itu sebabnya tinggallah di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita, maka kita akan berbuah lebat bagi kerajaan Allah. Amin. Sebentar kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan Tuhan yang kudus. Sebelumnya kita akan